Poin yang kedua adalah tentang Yesus yang mencuci kaki para murid. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, malam itu, dalam malam perjamuan terakhir, Yesus mempersembahkan hidupnya dengan mengatakan, inilah tubuhku, inilah darahku, menjadi perayaan penyerahan hidup Tuhan bagi keselamatan kita. Dan dikatakan di sana dalam Injil tadi, dikatakan sebagaimana ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai saat terakhir. Dan itu dinyatakan oleh Tuhan Yesus secara simbolik. Pernyataan pemberian diri itu secara simbolik lewat mencuci, membasuh kaki para muridnya. Ingat, siapa yang bertugas membasuh kaki dalam tradisi orang-orang kaya dan terpandang orang-orang Yahudi adalah budak, bukan anggota keluarga. Bukan ketika bapaknya datang dari mana lalu istrinya membuka kasut dan kemudian mencuci kaki. Enggak. Ini tugas budak. Dan Tuhan Yesus merendahkan dirinya sekali lagi dengan membasuh kaki para murid. Ini momen yang sangat luar biasa setiap kali retret. Ingat kalau Anda pernah ikut retret tulang rusuk atau retret pasutri, paling mengharu birukan adalah ketika Anda bisa membayangkan kalau Anda suami istri mencuci kaki dengan tulus, tanda siap melayani. Semua menangis. Karena itu tanda perendahan diri yang simbol yang sangat nyata. Dan Yesus sesudah merayakan Ekaristi itu, merayakan penyerahan diri perjamuan Paskah itu, kemudian diikuti dengan membasuh kaki para murid dalam. Dan kemudian memberi pesan demikian. Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Nah, jikalau aku guru dan Tuhanmu membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Satu, wajib artinya layak dan untuk seharusnya dilakukan menjadi sikap. Kepada siapa? Saling membasuh kaki, saling satu terhadap yang lain, tidak subordinatif. Oke, kita tradisikan tradisi Tuhan Yesus ya. Setiap kali saya pulang ke rumah, kamu membasuh kakiku. Titik. Enggak dong. Saling membasuh kaki, saling melayani, saling merendahkan diri. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Maka poin yang kedua, saya ingin mengajak Anda untuk merefleksikan diri. Betapa seringkali hidup kita itu dibatasi dengan harga diri dan gengsi untuk tidak melakukan apa yang tidak layak untuk aku lakukan. Dan batas diri itu yang menentukan aku. Karena aku seorang romo, maka aku tidak layak untuk menyapu lantai. Karena aku seorang bapak dan suami, maka tidak pantas aku mencuci pakaian istriku dan anak-anakku. Karena aku seorang anak, aku tidak mau dong kalau hanya diperbudak oleh orang tuaku. Karena aku seorang murid, aku harus mendapat pelayanan guru. Karena aku sudah membayar untuk sekolah ini. Karena aku seorang pasien, aku harus istimewa dong diperlakukan. Karena aku sedang sakit. Kita sering membuat batas-batas harga diri dan sekarang ini diruntuhkan oleh Tuhan.
PR kita banyak, PR Romo Agus juga. PR kita banyak antar Anda masing-masing, antar kita. Dan Tuhan mengajak kita untuk mendahului. Artinya disi-disian. Untuk merendahkan diri dan mengabdi. Secara konkret pada setiap kesempatan ada peristiwa. Sampun Bu, mboten kula kiyat kok kula angkat kemawon. Dahsyat lho. Bukan karena itu pancen tugasnya dhewe, kudu tugasku ben wae. Enggak. Lihat Yesus yang bahkan merendahkan diri seperti yang dilakukan oleh budak. Terakhir saudari-saudara. Mengapa atau hubungannya apa? Sesudah merayakan Paskah Ekaristi, Yesus membasuh kaki. Artinya pribadi yang ekaristis, pribadi yang merayakan Ekaristi adalah pribadi yang terus-menerus dibarui untuk siap membagikan dirinya supaya menjadi berkat bagi orang lain dengan mengabdi, melayani, mengerjakan hal-hal yang paling rendah dalam kehidupan bersama. Anda tahu semangat Romo Dhani salah satunya yang terus dihidupi mencuci piring sesudah makan. Bukan piringnya sendiri, semua piring dia cuci. Dan itu konsisten terus-menerus dilakukan. Piring saya juga luar biasa. Dan mengemas setiap malam mana yang masih bisa disimpan di kulkas, mana yang harus dihangatkan, mana yang mesti disingkirkan di dapur dan tidak berhenti disingkirkan dan dicuci bersih. Amin, saudara-saudara. Dan kita semua pasti Anda bisa bercerita tentang diri Anda masing-masing, bagaimana Anda mengabdi, bagaimana Anda merendahkan diri, bagaimana Anda sungguh-sungguh menjadi pelayan bagi sesama dan orang-orang terdekat kita. Yuk kita buang harga diri, gengsi, dan kita ambil yang terbaik dalam pelayanan. Saya ingin mengenangkan sahabat saya yang sudah dipanggil Tuhan, Suster Rene Ursulin, yang kalau makan bersama ia selalu mengambil pilihan yang terburuk. Misalnya pisang ada 5, yang makan 5, dia cari yang paling buruk. Entah yang paling kecil, entah yang paling agak busuk, yang pasti tidak dimakan oleh yang lain. Sementara dulu waktu kami di Mertoyudan, agi bapak kami arep mangan wis do nyekel sendok porok. Iki nggonku. Malu untuk menceritakan. Tetapi mari kita bertobat, kita memasuki Allah yang mengorbankan hidupnya. Amin.